Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cegah Stunting, Selamatkan Generasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Meta Aprilia di sini. Saya sebagai hostnya pada pagi hari ini dan ada kedatangan narasumber kita juga, yaitu ada Bidan Gabriela dan ada Bidan Hunapa. Oke, langsung aja ya. Jadi saya itu pernah mencari di jurnal tentang angka stunting di Indonesia. Nah, di mana ternyata angka stunting di Indonesia itu lumayan tinggi. Untuk di dunia pada tahun 2020 itu ada 22% dan di Indonesia negara kedua yang angka stuntingnya lebih tinggi. Nah, pada tahun 2020 itu. Terus berdasarkan studi status gizi Indonesia pada tahun 2022, stunting di Indonesia menurun dari yang pertamanya 24,4% menjadi 21,6 dan target yang akan dicapai pada tahun 2024 ini itu ada 14%. Jadi berarti kan angka stunting ini lumayan tinggi ya di Indonesia. Iya, stunting di Indonesia itu sangat tinggi karena target 2024 itu 14% yang harus dicapai. Oke, berarti untuk itu kita perlu upaya bersama untuk mengatasi stunting ini. Nah, kita juga harus tahu apa itu stunting, penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Benar kan? Benar, jadi kita harus tahu dulu dasarnya dari stunting. Jadi kita bisa mencegah stunting ini tidak terjadi pada anak kita nanti, atau pertumbuhan pada anak-anak seluruh Indonesia juga nanti bisa baik ke depannya. Kalau gitu boleh nggak sih Bidan Hunapa atau Bidan Gabriela menjelaskan sedikit apa sih itu stunting? Baik, izin menjelaskan sedikit ya. Nah, definisi stunting menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah perawakan pendek pada seorang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Benar, penyebab kurang gizi pun ada banyak. Bisa juga karena ketidaktahuan orang tua, kemudian ada ekonominya mungkin rendah, kemudian bisa jadi anak itu memiliki riwayat diare kronis atau memiliki penyakit diare yang dulunya pernah berkepanjangan sampai berhari-hari diarenya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan bayinya ini sampai dia dewasa mungkin ada keterlambatan atau keterhambatannya. Oh gitu ya Bu, saya juga pengen tahu nih Bu, gimana sih cara kita mengetahui bahwa anak ini mengalami ciri-ciri mengalami stunting gitu? Oke, adapun ciri-ciri dan tanda stunting pada anak yaitu yang pertama, jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, jadi akan terlihat lebih pendek dibandingkan dengan teman seusianya. Kemudian berat badan si anak ini juga biasanya akan sulit untuk bertambah. Kemudian jadi biasanya berat badan atau tinggi badannya tidak akan bertambah dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kemudian si anak ini akan sering sakit-sakitan. Kenapa? Ya karena daya tahan tubuhnya itu lebih lemah ataupun kurang dibandingkan anak-anak normal lainnya. Sehingga dia tuh juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat seperti berbicara, merangkak, berjalan. Itu juga akan lebih lambat. Demikian. Oh iya, terus kalau misalnya anaknya yang kan di Indonesia banyak tuh kan yang pendek gitu, itu tuh apakah dianggap stunting juga anak yang pendek atau gimana? Nah, itu tidak bisa juga langsung kita diagnosa ataupun bilang kalau dia nih, oh kamu pendek, kamu stunting. Enggak, tapi misalnya dia pendek belum tentu stunting, tapi kalau misalnya dia stunting dia pasti pendek. Oh gitu ya. Berarti antara stunting dan anak yang pendek ini perbedaannya sangat jauh ya. Berarti kalau misalnya stunting itu ada penyakitnya, terus kalau misalnya pendek itu bisa keturunan atau emang badannya segitu tapi normal gitu. Nah Ibu, kalau boleh tahu, saya sebenarnya penyebab utama dari stunting ini apa sih Bu? Stunting itu ada banyak. Salah satunya misalnya kurangnya pengetahuan tentang stunting. Orang tua misalnya kan menganggap sepele tentang gizi. Terus ada juga kurangnya pengetahuan tentang makanan yang bergizi, kelahiran prematur atau BBLR, pemberian ASI eksklusif yang harusnya 6 bulan tapi dia malah berikan kurang dari 6 bulan dengan berbagai alasan, langsung dikasih formula, susu formula itu. Terus sanitasi lingkungan juga berpengaruh, serta status sosial ekonomi yang rendah. Itu juga bisa berpengaruh. Banyak juga ya penyebabnya. Lalu bagaimana cara kita menentukan kalau anak itu stunting?
Jadi kita bisa melihat pertumbuhan anak pada kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA, di mana orang tua harus mengikuti posyandu ataupun visit kedokteran setiap bulan agar bisa melihat pertumbuhan anaknya normal atau tidak. Jadi posyandu itu sangat penting untuk anak kita. Karena jika nanti di kurva pada buku KIA terdapat penurunan sekitar +2, maka itu anak kita akan harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ke spesialis anak. Nanti akan spesialis anak yang mengurusnya, apakah anak ini memang dikatakan stunting. Kemudian jika dikatakan stunting, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar nanti pertumbuhannya akan lebih baik ke depannya. Bagaimana sih cara kita mencegahnya agar anak ini tidak terjadi stunting ke depannya? Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, pertama dengan memberikan asupan nutrisi sesuai dengan usia. Misal 0 sampai 6 bulan jangan lupa dikasih ASI full ya. Kemudian yang kedua, setelah memberikan ASI full 6 bulan, kita mempersiapkan MPASI-nya itu dengan tepat waktu dan tepat juga porsinya. Karena itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Kemudian juga harus higienis dan aman. Kalau bisa kita buat sendiri. Kalau tidak sempat pun pastikan lagi sumbernya sehingga tidak akan mempengaruhi gizi anak tersebut. Nah, kemudian jangan lupa dilakukan evaluasi setiap bulan di posyandu. Wah, ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya. Sebelum kita akhiri, ada nggak sih pesan untuk pendengar atau untuk yang nonton podcast kita ini? Kan siapa tahu bisa bermanfaat untuk ibu-ibu atau keluarga di sana, di luar sana. Baik, jadi pesan yang mungkin bisa saya sampaikan untuk para ibu-ibu di luar sana, yaitu stunting adalah masalah yang bisa kita cegah dengan intervensi yang cepat sejak dini, di mana para orang tua harus memastikan bahwa anaknya dapat mendapatkan gizi yang cukup. Kemudian juga harus mengikuti imunisasi lengkap, jangan sampai kekurangan satu kali pun imunisasi. Kemudian serta kita harus memperhatikan tumbuh kembang di lingkungan sekitar. Jadi pertumbuhan atau lingkungan sosial di sekitar rumahnya juga harus kita perhatikan. Kemudian jangan ragu untuk melakukan konsultasi pemeriksaan kesehatan di tenaga kesehatan terdekat. Jadi jika ibu memiliki kekhawatiran atau ibu ini khawatir bagaimana tumbuh kembang anaknya, apakah sudah stabil, apakah sesuai dengan usianya, jadi ibu bisa melakukan pemeriksaan ke vaskes terdekat. Jadi itu nanti anak ibu bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Oke, podcast pada pagi hari ini sungguh menarik ya temanya tentang stunting. Jadi kita bisa mengetahui stunting itu apa. Terima kasih untuk Bidan Hunapa, Bidan Gabriela udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast saya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk ibu-ibu di luar sana. Terima kasih. Ya, sama-sama.